kemana kami nak akan dipindahkan. Sedangkan kami nelayan asli kampung tua kan. Dah begitu lama dari nenek moyang kami, kuburan-kuburan masih ada kan. Peninggal nenek moyang kami masih ada sini. Di situ kami merasakan resah untuk pindah. Tak ada keadilan terhadap kami kan. Tidak memberi kesempatan bagi kami kan untuk tinggal di kampung tua ini. Maksud atau yang bangun silakan membangun sebesar Pulau Rempang Galang kan. Tapi penduduk kami yang kampung-kampung tua seperti Tayung Banon hampir 2 abad sudah terbangun di kampung ini. Kami tak mahu dipindah. Biarlah kami tetap di sini. Mereka mau bangun silah bangun, proyek apapun bangunlah. Yang penting kami jangan diusir dari tempat kami. Pulau Rempang saat ini tengah menjadi sorotan. Bentrokan antara warga setempat dan aparat pada Kamis, 7 September 2023, mengguncang pulau yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau ini. Di hari itu, Rempang Galang dipenuhi ratusan aparat gabungan yang mengamankan petugas saat hendak mengukur dan mematok lahan di pulau ini. Tapi, rencana ini justru berbuah penolakan yang berujung ricuh saat warga setempat mencoba menghalangi mereka dengan lemparan batu. Ketika itu, aparat yang datang bahkan membawa peralatan anti huru-hara, termasuk water cannon, gas air mata, dan kendaraan taktis lainnya, demi mempertahankan rencana pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, KPBPB, Batam yang dikenal sebagai Rempang Eco City. Di tangan PT Makmur Elok Graha, MEG, yang berinvestasi sebesar 381 triliun rupiah, wajah Pulau Rempang akan diubah menjadi kawasan investasi terpadu di atas lahan seluas 17.000 hektar. Namun, keputusan ini kemudian memunculkan kontroversi besar karena mengancam hak-hak masyarakat yang telah berabad-abad mendiami pulau tersebut. Pulau Rempang bukan sekedar lahan kosong, menurut laman resmi Kemendikbud Kebudayaan, sebagaimana dilansir dari jaringan Riau Online, Batam News, Kamis, 14 September 2023. Sejarah mencatat bahwa pulau ini merupakan tinggal bagi orang darat yang diyakini sebagai penduduk asli kota Batam. Pada 1930, seorang pejabat Belanda bernama P. Wing mengunjungi orang darat di Pulau Rempang. Ia mencatat bahwa mereka merupakan suku asli yang hidup tanpa dinding, hanya beratap. Artikel berjudul Verslag van een Bezoek aan de Orang Darat van Rempang, 4 Februari 1930, laporan sebuah kunjungan ke orang darat di Pulau Rempang pada 4 Februari 1930, bahkan memuat kunjungan tersebut. Laporan ini ditulis di Tanjung Pinang. 12 Februari 1930 dan dimuat dalam Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, DLLXX Aflevering I, 1930. Pewing menyebut bahwa pejabat Belanda di Tanjung Pinang sudah lama mengetahui keberadaan orang darat di Pulau Rempang. Namun, belum ada kontak langsung dengan mereka. Pewing menjadi pejabat Belanda pertama yang turun langsung menemui orang adat. Menurut Pewing, orang Belanda bernama J.G. Scott dalam tulisannya Indische Gids tahun 1882, di Pulau Rempang ada suku asli yang bernama orang darat atau orang utan. Legenda menyebut mereka berasal dari Lingga. Sayangnya, tidak ada informasi yang jelas tentang asal-usul ini. Orang darat di Pulau Rempang mirip suku asli Johor dan Melaka, yakni orang Jakun. Orang darat mendiami Pulau Rempang dengan hidup di pondok-pondok tanpa dinding dan hanya beratap. Tak hanya di Pulau Rempang, orang darat juga tinggal di Pulau Batam, tapi kemudian seakan menghilang karena membaur dengan orang Melayu. Orang darat berpenampilan dengan kulit lebih gelap dari orang Melayu. Mereka tidak terbiasa hidup di laut, tidak punya sampan, dan hanya bercocok tanam serta mencari hasil hutan. Saat kondisi air pasang, mereka mencari kepiting dan lokan. Lalu dibarter dengan orang Tionghoa yang memiliki kebun gambir di Pulau Rempang. Pada 1930 orang darat hanya sekitar 36 jiwa. Padahal sebelumnya, menurut tetua orang darat di Rempang, Sarip, dulunya orang darat bahkan hingga 300 jiwa. Populasi orang darat terus kian menurun, hingga menyisakan beberapa keluarga saja pada 2014.
Pemerintah lantas melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam melalui Kepres nomor 28 tanggal 19 Juni 1992. Ini ditengarai semakin meningkatnya usaha di Pulau Batam dan terbatasnya kemampuan serta daya dukung lahan yang tersedia di daerah industri Pulau Batam. Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk dalam perluasan kawasan industri Pulau Batam dengan status kawasan berikat. Kawasan kemudian dikenal dengan sebutan Barelang yang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, Galang. Pulau Rempang masuk proyek strategis nasional, PSN, 2023 dan direncanakan menjadi kawasan industri, perdagangan hingga wisata bernama Rempang Eco City. Pembangunan kawasan industri di pulau seluas 17 hektar itu digarap oleh PT Makmur Elok Graha, MEG, anak perusahaan milik Tommy Winata.